Dan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, mari kita akan bersama-sama mohon Tuhan menolong memberkati waktu ini. Bapak di dalam surga, kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami rindu pada malam hari ini Engkau memberkati kami. Materi yang kami boleh belajar ini boleh memerdekakan kami, boleh membaharui kami, memberikan breakthrough, dan Tuhan dipermuliakan. Dan ini boleh menjadi berkat buat setiap kami. Berkati perekonomian kami ya Tuhan, dimanapun anak-anakmu berada, yang boleh melihat materi ini di Tuhan kau memberkati anak-anakmu, berkati relasi kami, berkati pelayanan-pelayanan kami, supaya melalui apa yang kami pelajari ini membuat pelayanan kami lebih powerful lagi buat kemuliaan Tuhan. Biar Roh Kudus menolong kami, memberikan pengurapan pada setiap kami, dan memampukan kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mohon pertolongan Roh Kudus, lindungilah kami, demi Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya akan membagikan sebuah materi yang sangat memberkati saya ya. Jadi materi ini adalah bicara tentang eh, siapa kita ini di hadapan Tuhan ya. Jadi mengapa materi ini sangat penting? Karena eh, kita melihat banyak orang-orang itu melihat nilai diri mereka ini boleh bergantung kepada materi ya. Jadi kalau saya berharga itu karena apa? Materinya banyak begitu ya. Atau posisi, saya punya power, saya punya posisi yang baik ya dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah jabatan begitu ya. Atau penampilan ya. Penampilan yang baik, penampilan atau yang lain lagi adalah eh, prestasi-prestasi ya. Jadi prestasi-prestasi ini menjadi dasar ya nilai diri. Ya, jadi itu yang akibat persoalannya ada di mana? Persoalannya adalah ketika prestasi kita tidak seperti yang kita harapkan. Perekonomian kita tidak seperti yang kita harapkan misalnya ya. Eh, kita bisa mengalami kondisi yang sangat turun sekali ya, baik eh, posisi keuangan, posisi kemampuan, posisi kedudukan kita ya. Nah, jadi akibatnya apa? Akibatnya kalau nilai diri kita ini bergantung kepada itu semua, ketika kita mengalami kegagalan, ke kondisi terpuruk ya, maka nilai diri kita akannya mengikuti mengikuti seperti roller coaster begitu ya. Jadi nilai diri kita menjadi ikut rendah begitu karena kondisi yang ada. Nah, itu adalah cara pandang dunia ini, ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu boleh nanti langsung ngomong ya kalau ada pendapat, ada sesuatu ide ya, boleh. Jadi ini bentuknya kita boleh berdialog ya. Nanti saya akan pakai materi, tapi saya lebih senang nanti kalau Bapak Ibu boleh ada pendapat, langsung bicara. Jadi seperti ini menjadi satu tempat kita ngobrol di warung begitulah ya, atau di kafe begitu. Kita boleh saling sharing, boleh saling tukar pikiran. Nah, jadi yang lain lagi adalah Bapak Ibu ya, saya cerita dalam diri saya sendiri. Eh, saya de- ketika saya percaya umur 17 tahun, eh, s- saya
tidak memiliki nilai diri yang baik begitu ya. Jadi penghargaan dirinya itu sangat kurang baik. Sehingga ketika saya itu percaya Kristus, saya mencari nilai diri itu tanpa disadari ya. Dari pelayanan-pelayanan, dari melakukan sesuatu untuk mendapatkan penghargaan ya. Jadi, tapi kasih karunia Tuhan yang baik adalah dalam proses itu saya menemukan buku ini salah satunya ya. Buku ini sebetulnya judulnya His Image My Image ya. Kemudian berkembang menjadi eh, See ya, like see us like what God see gitu ya, seperti melihat diri seperti Tuhan melihat kita. Nah, Bapak Ibu, jadi saya baru kemudian ya belajar di situ ya. Belajar meskipun ketika belajar itu masih belum bisa menerapkannya karena konsep itu masih bersifat pengetahuan saja ya, pengetahuan yang belum masuk kepada antara pikiran dengan emosi itu bisa jaraknya ribuan kilometer begitu ya. Nah, dalam proses perjalanan itulah saya bisa merasakan sedikit demi sedikit bahwa saya itu berharga di mata Tuhan ya. Saya berkemampuan ya, saya dikasihi. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya alangkah baiknya kalau kondisi seperti itu adalah sejak kecil ya, sejak kecil atau sejak dini ya. Anak-anak itu sudah bisa merasakan mereka itu berharga di mata Tuhan. Mereka berkemampuan, mereka dimiliki, mereka dikasihi, mereka dihormati ya. Jadi mereka bisa melihat diri mereka seperti yang Tuhan melihat. Pasti itu apa ya, Bapak Ibu ya. Itu saya bisa memberikan satu satu keyakinan, pasti itu akan menolong anak atau menolong seorang pemuda-pemudi atau kita yang kalau kita boleh mendapatkan itu adalah untuk kita itu akan melakukan apa yang kita lihat tentang diri kita ya. Kalau kita merasa diri kita berharga, kita akan melakukan itu ya. Dalam artian kita akan menghargai diri kita akan berani mengekspresikan pendapat kita akan menjadi lebih sehat begitu ya. Lebih tidak tersinggungan, lebih tidak kita lebih bisa untuk mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki, Bapak Ibu ya. Nah, saya berpikir mengapa materi ini begitu penting karena kalau anak-anak itu sudah sejak awal ya atau kita ya tidak ada istilah terlambat Bapak Ibu ya. Tetapi kalau semakin dini anak-anak itu mengerti bahwa dirinya mereka berharga, diterima, berkemampuan ya, dimiliki, dikasih dan itu akan mendorong anak-anak itu lebih berprestasi jauh lebih baik ya. Lebih mereka bisa lebih mengembangkan diri mereka jauh lebih baik. Karena konsep diri yang salah itu adalah seperti apa namanya? Seperti kalau gajah itu ya gajah masih kecil itu dikasih apa namanya? Rantai ya. Lalu kemudian ketika dia mau lepas dia nggak bisa karena dia masih kecil. Tapi ketika dia udah besar, rantainya itu tetap sama. Padahal sebetulnya kalau dengan kondisi sudah besar, dengan sekali sepak saja rantai itu bisa lepas. Tapi karena konsepnya udah tertanam bahwa dia nggak bisa lepas dengan rantai yang sudah di kakinya itu, maka dia sudah tidak melakukan usaha untuk melepaskan diri, padahal dia mampu. Nah, itu gambaran Bapak Ibu, anak-anak yang punya konsep yang misalnya dari ayah yang mengatakan eh, kamu bodoh ya, lalu anak itu menganggap dirinya aku ini bodoh, ya nggak bisa apa-apa, ya nggak mampu apa-apa.
maka itu akan dia bawa sampai dia besar, Bapak Ibu ya. Dia menganggap dirinya aku nggak berharga ya. Aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini apa yang dia terima secara negatif itu yang dia pegang ya. Sehingga itu berdampak buruk buat prestasi, relasi, bahkan relasinya kepada Tuhan sekalipun ya. Nah, karena itu Bapak Ibu kita akan belajar materi ini. Nah, saya ingin kalau Bapak Ibu ada pendapat ya, Bapak Ibu boleh langsung ngobrol ya, boleh langsung ngomong, menambahkan atau Bapak Ibu boleh memberikan sesuatu ya, jadi kita bentuknya bisa dialog ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan Bapak Ibu ya, kira-kira Bapak Ibu ini senang nggak dengan diri sendiri ya? Kalau melihat foto ya, ada di dompet melihat diri sendiri itu, bagaimana perasaan Bapak Ibu terhadap diri sendiri? Ya, kalau nanti ada yang mau ngobrol, silakan ya. Saya tetap membuka tempat ini menjadi tempat yang kita bisa dua arah. Oke. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini keluarga saya ya. Ini istri saya. Ini anak saya Samuel, udah kelas 3 SMA. Ini anak saya Fit yang kelas 1 SMA ya. Yang di sini ada Seminari Alkitab Asia Tenggara ini tempat saya belajar ya. MDiv saya dari situ. Ya, saya terus selalu belajar dari tempat ini ya. Tempat Seminari Alkitab Asia Tenggara ini tempat yang sangat memberkati saya ya. Saya sangat bersyukur dengan mendapatkan pendidikan di saat ini ya. Tempat yang baik untuk mendapatkan pendidikan teologi. Oke. Nah, ini pengarangnya buku His Image, My Image ini adalah Josh McDowell ya. Ah, lalu kemudian nanti berkembang melihat diri seperti Allah melihat kita ya. Jadi itu jadi judul bukunya menjadi See Yourself as God Sees You ya. Jadi ganti nama seperti itu. Josh McDowell ini juga memiliki pengalaman-pengalaman yang eh, dia mengalami citra diri yang buruk juga karena dari pengalaman hidup yang waktu masih kecil bertemu dengan guru-guru yang mengabuse ya, yang meremehkan, yang memperlakukan tidak baik ya. Dia memiliki orang tua yang papanya pemabuk, yang pokoknya membuat dia merasa malu begitu ya. Jadi kalau teman-temannya datang itu sampai papanya itu apa namanya, waktu kalau sedang mabuk itu disimpan di gudang ya supaya teman-temannya jangan melihat ya apa yang diperlakukan papanya itu sangat buruk kepada mamanya. Jadi betul-betul citra dirinya betul-betul tidak baik ya. Tetapi dalam proses setelah mengenal Tuhan, Tuhan mengubahkan beliau ya. Lalu kemudian ya beliau menjadi seorang penulis buku ya, apologet ya. Jadi perubahan citra diri itu bisa mengubah orang ya, memberikan satu rasa berharga ya. Nah, Bapak Ibu, sangat indah sekali kalau dalam hidup kita ini betul-betul kita merasakan Tuhan mengasihi saya ya. Saya sangat berharga di mata Tuhan. Saya diterima oleh Tuhan sepenuhnya.
Saya diampuni oleh Tuhan sepenuhnya. Saya berkemampuan penuh di dalam Tuhan ya. Jadi artinya Bapak Ibu dan bisa berkembang yang lainnya ya. Saya berbahagia di dalam Kristus ya. Saya bersuka cita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat diri kita dan kita juga bisa mengalami perasaan-perasaan itu, Bapak Ibu ya, itu sungguh sangat indah sekali ya. Kita boleh pakai semua itu untuk melayani Tuhan ya. Kita akan lebih bisa menghargai orang lain ya. Kita lebih bisa berempati sama orang lain, bisa menoleransi orang lain ya. Kita lebih mudah nggak tersinggungan ya, lebih mudah nggak marah ya, lebih baik kepada orang lain, lebih mengasihi orang lain. Jadi saya yakin itu membawa dampak batin ya yang baik, dampak yang baik secara emosi kepada diri kita, tentu juga dampak emosi yang baik kepada orang lain. Coba bayangkan Bapak Ibu ya, kalau orang tua memiliki citra diri yang baik, lalu dia bisa menerapkan itu ya, seorang suami menerapkan kepada istrinya, ya, kasih sayang, ya. Meskipun istri ada kelemahan-kelemahan, tetap suami mengasihi, atau sebaliknya. Anak-anak pun begitu ya, menerapkan grace itu di rumah ya. Karena citra diri yang baik itu artinya seorang ayah bisa menghargai dirinya, lalu dia menghargai pasangannya, pasangan bisa menghargai suaminya, dan menghargai anak-anaknya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu ya. Itu betapa indah sekali ya. Anak-anak bisa mengembangkan potensi-potensi mereka, berprestasi di sekolah ya, dengan sesuai kemampuan dan talenta yang Tuhan berikan. Tentu itu mencerminkan Kristus di rumah kita ya, atau mencerminkan Kristus melalui hidup kita ketika gambar diri kita diubahkan ya. Jadi Bapak Ibu memang kalau kita melihat grand design Tuhan ya, Allah menciptakan kita, tapi manusia ini jatuh dalam dosa ya. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita ya, dia memberikan Kristus mati di atas kayu salib untuk memulihkan citra diri yang rusak ya. Kalau sebuah penggambaran Bapak Ibu ya, citra diri seperti kertas begini ya, citra diri gambar kita dicipta menurut peta dan gambar Allah, tapi kemudian karena dosa itu menjadi rusak Bapak Ibu ya, menjadi hancur ya. Tapi gambar dan rupa Allah itu masih kita miliki. Nah, ketika Kristus datang, lalu kemudian kita manusia boleh percaya kepadanya, itu gambar dan rupa kita ini dipulihkan, dipulihkan pelan-pelan ya, dipulihkan pelan-pelan sehingga kita ini bisa mencerminkan, merefleksikan ya, siapa Tuhan itu, sehingga orang bisa mengenal Tuhan melalui hidup kita ya, ketika kita murah hati, baik hati ya, penuh sukacita, menghargai orang lain ya. Lalu kemudian sampai kemudian nanti kita akan masuk kepada consummation ya. Kita akan dipulihkan sepenuhnya setelah kita dipanggil oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita dari penebusan ini kepada kita mengalami pemulihan sepenuhnya, di sini Bapak Ibu kita membagikan citra Allah kepada orang lain itu ya. Melalui kita mengalami pemulihan citra diri dan menolong orang memiliki nilai diri yang baik. Alangkah indahnya Bapak Ibu ya kalau kita orang Kristen bisa merasakan diri sangat berharga karena apa yang Kristus lakukan buat kita. Oke, ya, kita akan berjalan saja secara cepat. Nanti Bapak Ibu boleh memberikan di tengah jalan saya ngomong mau bicara boleh ya, silakan. Lebih fleksibel.
ini penga- pengarang yang lain ya, maksudnya ada tulisan yang saya ambil. Eh, Siapa diri Anda yang sebenarnya ini citra yang salah ya. Eh, Penampilan adalah segalanya. Nah, ini contoh ya. Jadi kelihatan baik, kelihatan ya, apa yang kelihatan itu segalanya. Nah, itu mitos, prestasi atau apa. Lalu yang kedua itu Anda adalah apa yang Anda lakukan. Jadi kalau kamu berharga ya prestasi-prestasi kita ini itu ya itulah menjadi nilai kita. Kamu berharga kalau kamu memiliki kekuatan ya atau posisi atau punya posisi lah ya. Jadi artinya misalnya orang harus menjadi eksekutif atau direktur atau manajer ya posisi-posisi tertentu. Nah, ini adalah mitos-mitos yang artinya bukan yang cara pandang Tuhan melihat nilai diri kita. Artinya Bapak Ibu, kita dipanggil melihat nilai diri kita itu adalah dari apa yang Kristus sudah lakukan buat kita, nilai diri saya dari sana. Lalu kemudian silahkan untuk kita ini punya prestasi yang baik. Jadi justru startnya itu adalah dari anugerah Allah, ya. Allah melihat kita berharga, karyanya bagi kita. Lalu silakan kita berprestasi. Tidak ada yang salah untuk kita berprestasi setinggi-tingginya. Tapi itu tidak menjadi nilai diri kita. Tidak ada yang salah kita punya penampilan yang sebaik-baiknya. Tidak ada yang salah kita punya posisi, pendidikan yang tinggi, pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Itu puji Tuhan, ya. Tapi itu tidak menjadi nilai. Kenapa? Kalau itu menjadi nilai, ketika kita gagal, orang bisa bunuh diri, Bapak Ibu ya. Karena ternyata banyak anak-anak yang contoh di Singapura, di Hong Kong, di Jepang ya, yang orang tuanya itu ingin anaknya masuk di sekolah yang terbaik, itu menjadi nilainya ya. Kalau kamu berharga, kalau berarti kamu masuk di sekolah tertentu. Ketika udah mati-matian belajar lalu nggak diterima, akhirnya dia bunuh diri, Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya kadang-kadang yang menjadi masalah itu adalah orang tua. Orang tua yang rendah diri ingin anaknya hebat, sukses supaya dia merasa diri berharga gitu ya. Kalau anaknya masuk di contoh sekolah-sekolah favorit ya, sekolah-sekolah kenamaan. Sebetulnya yang butuh rasa aman itu adalah orang tuanya yang bisa membanggakan kepada teman-temannya. Ini loh anakku hebat begitu ya. Nah, itu persoalan bisa ada di sana. Padahal buat anak belum tentu itu sesuai dengan kemampuannya, bidangnya, tapi orang tua bisa memaksakan ya. Sebenarnya orang tua yang perlu punya gambar diri yang baik ya di situ ya. Jadi kalau orang tuanya punya gambar diri yang baik, tentu tidak mencari nilai itu dari kesuksesan anak-anaknya. Apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda dapatkan ya dengan orang dengan pandangan kabur tentang identitas mereka juga akan mengalami kesulitan relasi dengan yang baik dengan orang lain ya. Jadi kalau orang merasa eh, diri buruk ya, itu akan menjadi menjengkelkan orang lain ya. Orang dengan rasa identitas yang buruk juga melihat orang lain untuk menentukan bagaimana mereka memandang diri mereka. Jadi mereka menjadi budak persepsi, menjadi budak pemikiran orang. Mereka itu akhirnya berusaha menjadi people pleaser ya, berhidup menyenangkan orang. Padahal itu tidak akan pernah kita bisa menyenangkan orang, Bapak Ibu ya. Kita menjadi budak pendapat orang lain. Ya, saya jatuh juga dalam hal seperti ini, Bapak Ibu. Makanya konsep
yang saya pelajari ini sangat menolong saya merdeka ya. Jadi tidak apa-apa untuk dipandang orang lain buruk ya. Tidak apa-apa, bukan berarti kita mau melakukan hal-hal yang buruk, bukan. Tetapi kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan terhadap kita ya. Tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita melihat diri kita ya. Apakah kita mau melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita atau melihat diri kita dengan nilai dunia ini ya. Jadi nilai yang berlawanan dengan nilai kerajaan Allah gitu. Orang dengan persepsi diri yang negatif ya tentang identitas mereka, mereka juga berjuang dengan ekspektasi yang negatif. Jadi mereka melihat diri mereka ditolak ya. Mereka juga akhirnya berharap orang lain betul-betul menolak mereka ya. Mereka akhirnya mendapat penolakan. Harga diri positif yang tinggi adalah ciri kepribadian yang positif. Orang Kristen terlalu sering memiliki citra diri yang negatif yang tidak sehat ya. Jadi kita itu berdiri di satu sisi saja konsep bahwa kita manusia berdosa ya. Jadi dia hanya berdiri di situ saja, tapi tidak melihat bahwa dirinya juga sudah ditebus oleh Kristus. Dia adalah ciptaan baru. Allah menciptakan dia menurut gambar dan rupanya. Nah, itu tidak dipentingkan, tidak dilihat secara seimbang, ya. Akhirnya citra dirinya itu negatif, ya. Injil adalah sumber utama untuk membangun harga diri yang positif. Injil tidak hanya memulihkan keselamatan kita, ya, memberikan keselamatan yang pasti. Kalau saya mati sekarang ini, saya pasti ke surga. Saya akan bersama dengan Bapa di surga. Tetapi Injil juga memulihkan citra diri kita, gambar diri kita, harga diri kita ya. Dengan pemikiran ya, ketika kita boleh dipulihkan itu ya, kehidupan kita boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, semakin kita punya nilai diri yang baik, semakin kita bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu, kalau hidup ini ya ada jejak hati, heartprint, apa yang akan kita tinggalkan ketika kita mempengaruhi orang lain ya. Jadi orang lain melihat kita seperti apa ketika kita meninggal suatu hari kelak. Ada sidik jari, sidik kaki, sidik suara. Jadi ini satu keunikan yang artinya di sini kalau ada seseorang bernama Ibu Wahyu misalnya, ya itu tidak ada di dunia yang ada 7 miliar ini yang sama dengan beliau. Ya, jadi keunikan ini, kehadiran Ibu Wahyu boleh memberikan satu arti, satu makna ya, yang beliau sudah memberkati banyak orang ya, termasuk pelayanan kabel ini. Dan saya sangat bersyukur dengan kehadiran Ibu Wahyu di sini ya. Dan tentunya kita semua yang boleh hadir sangat memberkati pelayanan kami. Kegagalan terbesar psikologi sekuler adalah kegagalan untuk mengakui dosa manusia ya, karena dan kebutuhan akan keselamatan. Jadi kalau hanya berdasarkan psikologi saja, ya hanya psikologi itu ada psikologi yang positif ya, psikologi itu sangat baik sebetulnya. Tetapi ketika eh, mereka tidak melihat tentang sisi manusia berdosa ya, kebutuhan manusia akan keselamatan, akhirnya ya itu menjadi kekurangan ya. Disitulah iman Kristen atau teologi itu memberi keseimbangan ya, bahwa manusia ini butuh Kristus ya. Psikologi sekuler menopang konsep teologi ya.
bahwa artinya manusia membutuhkan harga diri, tapi yang dasar kita berharga adalah karena karya Yesus itu, ya. Jadi itu yang satu satu gabungan yang sangat kuat sekali, ya. Menurut Webster, ya, harga diri itu kalau citra diri itu adalah konsep tentang diri seseorang atau peran seseorang. Harga diri itu kalau menurut Webster itu ya berkaitan dengan kepercayaan diri, kepuasan dalam diri sendiri. Penerimaan nilai diri intrinsik seseorang adalah inti dari kepribadian. Kapan itu runtuh, segala sesuatu yang lain mulai bergetar. Ini dari James Dobson, ya. Kalau orang betul-betul tidak melihat dirinya bernilai, ya, ya itu akan yang lain itu akan terpengaruh secara luar biasa, ya, berdampaknya. Tentu misalnya saya bicara kepada Bapak Ibu di sini, kalau saya tidak melihat diri saya sebagai orang yang berharga, tentu sangat sulit untuk saya berani berbicara kepada Bapak Ibu, ya. Jadi artinya dibutuhkan gambar diri yang baik ketika saya boleh menjadi pembicara, begitu ya, menjadi fasilitator. Oke, ya, ini saya konsep diri yang negatif, ya, itu bisa membawa perasaan buruk, tidak berharga, kecemasan, perasaan rendah diri, ya, tidak aman, khawatir, kesepian, keterasingan, depresi, ya. Ini kalau ketika seseorang tidak melihat dirinya secara benar, ya, maka iblis bisa bekerja untuk merusak, ya, merusak. Karena kalau orang boleh mengalami mengalami depresi, ya, hidup ini menjadi tidak rasa berharga. Lalu melihat diri juga negatif, melihat orang lain juga negatif, melihat masa depan juga negatif. Bapak Ibu bisa bayangkan orang jadi tidak mau keluar di rumah, keluar kamar, hanya mau di kamar saja. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa menjadi tidak produktifnya seseorang ketika dia menjadi depresi, misalnya, ya. Dia hanya mau di kamar saja, tidak mau kemana-mana, begitu ya. Dia tidak mau melihat, tidak berani memandang hari esok, tidak berani menghadapi kehidupan, ya. Nah, dia butuh konselor, Bapak Ibu, ya. Dia butuh konseling, dia butuh ada orang yang menolong, ya. Dan contoh kesepian lagi, ya. Kesepian ini memang menjadi pergumulan orang-orang tua, ya, lansia, orang-orang lanjut usia ini bergumul dengan kesepian. Jadi sangat baik Bapak Ibu kalau punya teman, ya, punya sahabat, ya, punya teman-teman persekutuan, ya. Itu sangat sangat penting, ya, karena memang Tuhan pakai itu untuk saling kita saling mendapatkan berkat, ya, satu dengan yang lain, mendapatkan kekuatan dari satu dengan yang lain. Citra diri kita akan menentukan tindakan kita. Jadi apa yang kita lihat, itu yang kita akan lakukan. Kita akan menghargai orang lain, ya, karena kita menghargai diri. Meremehkan diri kita juga berarti meremehkan, merendahkan pencipta yang menciptakan kita, ya. Yang sangat sangat terhormat di mata Allah, ya. Bapak Ibu, kita menurut Mazmur 8 kita diciptakan lebih rendah dari malaikat. Kita menurut Mazmur yang lain kita diciptakan secara dahsyat dan ajaib, ya Bapak Ibu. Otak kita ini miliaran sel, Bapak Ibu, ya. Ada yang menuliskan 86 miliar sel lebih, ya. Para tokoh bisa bisa berbeda-beda tetapi miliaran.
sel. Bapak Ibu bayangkan, di otak kita ini miliaran sel. Satu sel dengan sel lain bisa mengeluarkan apa namanya? eh, mengeluarkan rambut-rambut ya, kemudian saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Kalau dilihatkan ya di dalam ada alat itu seperti terang begitu, cahaya dengan cahaya begitu ya. Jadi ada listrik dengan listrik begitu, sangat kompleks, sangat luar biasa sekali. Bayangkan Bapak Ibu ya, miliaran sel ada di otak kita saja ya. Lalu kemudian di tubuh kita seluruhnya, triliunan sel. Ada yang mengatakan 72 triliun, ini toko lain bisa berbeda, tetapi triliunan. Triliunan itu sudah luar biasa sekali ya, betapa luar biasanya ya. Kita bisa melihat ini, kita memakai 2 juta sel Bapak Ibu ya, untuk bisa melihat Bapak Ibu memandang layar ini. Dan belum lagi yang lain-lainnya, di mana otak kita ini terus bisa berubah, terus bisa diperbaharui, terus bisa mengalami hal yang baik begitu ya. Jadi kita bisa terus belajar sampai usia tua, kita bisa terus bertumbuh dan belajar, mengembangkan potensi-potensinya. Ada yang mengatakan sampai kita meninggal pun mungkin masih ada potensi-potensi yang belum dikembangkan, Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu ada yang menuliskan ya, ada yang memberitakan kalau umur 65 tahun itu yang usia yang terbaik mengeluarkan potensi-potensinya itu ya. Jadi artinya hasil-hasil yang terbaik itu banyak karya-karya terbaik itu orang-orang yang 65 tahun itu melakukannya gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang masih di usia-usia itu Tuhan masih mau pakai kita luar biasa ya. Penelitian menegaskan pengalaman pribadi ya ketika ia menunjukkan bahwa orang-orang dengan harga diri positif lebih mampu ya menerima dan memberi cinta. Ya, jadi kalau kita itu harga diri kita itu baik, Bapak Ibu, kita lebih mudah menerima dan memberi cinta kepada orang lain. Menyesuaikan diri dengan lebih baik ya, mengurangi kecemasan, lebih ingin tahu dan menunjukkan pencapaian intelektual yang lebih tinggi ya. Saya senang di sini ada orang-orang yang terus mau belajar, terus mau belajar. Nah, Bapak Ibu, upgrading ya, upgrading terus-menerus. Wah, itu luar biasa ya, Bapak Ibu. Sudah jelas itu menolong untuk kita melawan demensia ya, untuk mudah lupa ya, bahaya sekali kalau kita mudah lupa, nanti bisa apa namanya, bisa sampai tidak bisa gerak Bapak Ibu ya, kondisi begitu. Jadi kalau kita makanya terus belajar, belajar dan belajar ini sangat baik sekali. Harga diri yang baik menolong kita lebih positif tentang orang lain. Ya. Lebih cenderung menjadi pemimpin. Lebih berhasil dalam membentuk dan menjaga persahabatan. Lebih puas dengan kehidupan. Lebih cenderung memiliki hubungan positif dengan Tuhan. Tentu ini hal-hal yang baik yang kalau ada dalam hidup kita sangat baik. Tentu kita juga ingin anak-anak, cucu-cucu kita memiliki hal seperti ini, ya Bapak Ibu. Tentu hal ini dimulai dengan ada orang tua yang akan mendidik anak-anak dengan penghargaan diri yang baik ya. Sehingga anak-anak bisa menghargai diri mereka, lalu kemudian anak-anak yang sudah menjadi berkeluarga akan mentransfer itu ke cucu-cucu kita ya. Kalau orang tua kita itu tidak baik ya, orang tua yang ditransfer juga hal-hal yang tidak baik. Ya, tentu anak-anak itu nanti akan mentransfer ke cucu-cucu kita hal yang tidak baik juga, ya Bapak Ibu. Jadi artinya eh, contohlah iman ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak tidak mau ke gereja, anak-anak itu cenderung nggak mau ke gereja juga ya. Meskipun ibunya ke gereja itu lebih presentasenya lebih kecil kalau ayah itu mau pergi ke gereja mengajak anak-anak ke gereja. Bapak Ibu bayangkan betapa
besar pengaruh iman ya seorang ayah kepada anaknya. Tentu anak itu kalau besar mempengaruhi anaknya lagi ya. Nah, bagaimana Tuhan melihat kita? Nah, ini yang paling penting ya. Tuhan melihat kita sebagai orang yang dikasihi. Tuhan melihat kita sebagai orang yang sangat berharga. Tuhan melihat kita sebagai orang yang kompeten, ya Bapak Ibu. Kalau kita melihat, kalau dikasih ini ya kita sudah melihat Allah menciptakan kita, Yesus mati untuk kita, ya, mengorbankan nyawanya dengan darahnya dia membeli kita, ya. Jadi kita ini seharga dengan darah Yesus, itu harga diri kita. Lalu Roh Kudus dicurahkan kepada kita untuk kita boleh ada karunia-karunia Roh Kudus, ya. Ilmu pengetahuan, AI dan seterusnya itu Tuhan limpahkan kepada kita ya, pengetahuan-pengetahuan yang berlimpah, seni dan semuanya ya, itu Tuhan limpahkan kepada kita untuk kita bisa menikmati ya keindahan Allah dan kita bisa terus menjadi lebih kompeten. Kitab suci mengidentifikasikan sumber yang tadi itu ya. Yesus Kristus adalah sumber utama dari terang itu. Firman Allah adalah sumber terang yang firman yang tertulis. Orang-orang percaya lainnya juga menjadi sumber terang Allah ya. Kalau orang-orang mengasihi kita ya. Makanya ada pertanyaan berapa banyak cahaya yang ada di rumah kita ya. Bukan masalah lampunya saja, tetapi ini adalah bagaimana terang orang tua itu memberikan penerangan nilai diri kita itu seberapa berharganya engkau ya. Jadi kalau orang tua itu rendah diri yang ditransferkan itu kamu itu kurang berharga ya. Ya, jadi orang tua itu artinya rumah itu kurang terang. Terangnya kurang ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu yang masuk ke rumah orang yang redup-redup begitu ya. Ada orang yang rumahnya redup-redup ya. Tapi ada orang yang rumahnya terang sekali ya, cahayanya cukup. Nah, berapa banyak cahaya yang ada dalam budaya kita ya. Berapa banyak cahaya yang datang melalui teman sebaya kita. Bapak Ibu ingat waktu kisahnya Hitler itu, Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Yang menganggap bahwa orang selain bangsa Aryan itu bangsa yang rendah. Mereka dimasukkan ke tempat-tempat yang kamp konsentrasi orang Yahudi itu ya. Yang meninggal bisa sampai sekitar 6 juta orang Yahudi meninggal ya. Menganggap bahwa kamu nggak berharga ya, layak untuk dibunuh dan seterusnya. Berapa banyak cahaya yang datang melalui teman sebaya kita ya, ini juga sangat penting teman-teman kita. Jadi ada yang mengungkapkan kita ini akan menjadi seperti apa dari buku yang kita baca dan dari orang siapa kita berkumpul ya. 5 tahun kita akan menjadi seperti siapa itu adalah kita berkumpulnya dengan siapa ya. Buku apa yang kita baca ini. Bagaimana kebutuhan yang tidak terpenuhi akan mempengaruhi identitas kita ya. Kita manusia butuh perhatian, penerimaan, penghargaan, dukungan, dorongan, kasih sayang, rasa hormat, keamanan, kenyamanan, persetujuan. Jadi Bapak Ibu kalau boleh memberikan ini, orang tua memberikan ini kepada anak-anak sangat baik. Komunitas memberikan ini kepada satu sama lain sangat baik. Jadi memang peran orang tua inilah yang sebetulnya dipanggil oleh Tuhan untuk menolong anak-anak punya citra diri yang baik ya, dengan memberikan kebutuhan-kebutuhan dia. Jadi orang tua punya peran untuk mengajar, berelasi, menjadi model ya. Jadi anak bisa melihat cahaya melalui orang tua kita. Orang tua membantu anak-anak memahami bahwa mereka dikasih dan dihargai oleh Allah
ketika mereka menunjukkan hubungan yang intim dengan Yesus Kristus. Jadi ini mengingatkan kita Bapak Ibu ya. Jadi kita dipanggil memiliki hubungan yang intim dengan Kristus. Ini menolong anak untuk melihat mereka dikasihi oleh Allah ya. Lalu orang tua itu menolong anak-anak memiliki untuk mereka dikasih dan dihargai ketika Alkitab itu menjadi pusat kehidupan keluarga. Lalu berikutnya orang tua menolong anak-anak mereka menemukan bahwa mereka dikasih dan dihargai oleh Allah ketika ada persekutuan Kristen yang menjadi bagian utama dari kehidupan orang tua. Pria yang tidak memiliki ayah tumbuh dengan rasa maskulinitas yang lemah ya. Ya, jadi kurang berani ambil resiko, kurang berjuang, kurang tegas ya. Jadi saya juga mengalaminya ya, saya juga mengalami hal itu. Saya juga nggak tahu menjadi pria itu bagaimana ya. Jadi seorang suami bagaimana ya. Jadi proses sambil belajar jatuh bangun begitu. Laki-laki yang kehilangan ayah seringkali tumbuh dengan rasa permusuhan terhadap perempuan. Laki-laki yang kehilangan ayah seringkali takut menjalin hubungan yang mendalam dengan laki-laki lain. Kalau yang perempuan bagaimana? Perempuan yang tidak memiliki ayah, ya maksudnya hubungan yang baik dengan ayahnya, ya. Menjadi sulit mempercayai laki-laki. Perempuan yang kehilangan ayah, peran ayah di sini maksudnya, mungkin meminta kasih sayang dan perhatian yang tidak pantas, ya. Mereka masuk dalam seks yang lebih cepat, ya, sebelum menikah. Mereka mengarah ke arah sana. Nah, dalam buku ini Josh McDowell mau menunjukkan orang-orang dengan citra diri negatif itu ya, pandangan pesimis terhadap hidup, kurang percaya diri, sangat sensitif terhadap pendapat orang lain, terlalu saat fokus pada penampilan, kinerja dan status menjadi nilai diri mereka. Orang lain sebagai kompetisi untuk dikalahkan, bukan teman yang untuk bisa kita menikmati relasi begitu. Maskulinitas, feminitas hanya dirasakan melalui penaklukan seksual, usaha menjadi sesuatu atau seseorang daripada bersantai dan menikmati siapa mereka. Jadi mereka itu akhirnya apa ya, seolah-olah apa ya, berlomba, berlomba untuk sesuatu yang mereka tidak bisa capai. Ya, Bapak Ibu ya. Mereka berlomba, mereka berharap saya berharga kalau memiliki mobil, memiliki rumah, memiliki posisi ini. Mereka udah berlomba, udah mendapat, tapi tidak mendapatkan perasaan harga diri itu. Lalu mereka berjuang lagi. Mungkin nanti kalau saya punya lagi yang lain lagi, punya lain lagi, terus tidak pernah betul-betul memiliki dan menikmati ya apa yang mereka miliki. Dan kasihan tentu Bapak Ibu ya. Tidak ada yang salah dengan kita mencapai sesuatu yang baik, berprestasi, mencapai sesuatu yang hebat. Tidak ada yang salah ya. Yang tetapi sesuatu yang merugikan kalau kita tidak bisa menikmati bahwa diri kita sudah berharga di mata Allah. Dan apa yang kita sentuh dengan nilai diri kita yang berharga ini ya menjadi berharga. Kita menikmati makan makanan di pinggir jalan, kita bisa menikmati ya. Kita bisa makan di pinggir jalan ya tanpa terus merasa apa namanya tidak berharga karena makan di pinggir jalan misalnya ya. Jadi lebih apapun bisa menikmati menjadi menikmati begitu. Karena kita memiliki nilai diri yang baik. Pandangan saat ini sebagai sesuatu yang harus dikesampingkan, sebagai gantinya fokus pada pencapaian masa lalu, impian atau impian masa depan.
percaya bahwa dia tidak tertarik atau marah kepada mereka, pada Allah ini ya. Allah tidak tertarik dan malah marah kepada mereka. Kebiasaan mengulang kembali percakapan atau situasi masa lalu, bertanya-tanya apa yang dimaksud orang lain, pandangan kritis dan menghakimi orang lain. Tentu Bapak Ibu sangat tidak menyenangkan ya ketemu kondisi orang seperti ini. Defensif, rewel, menggunakan kemarahan sebagai pertahanan untuk menjaga kondisi yang menyakitkan. Kecenderungan mengembangkan hubungan yang melekat ya. Kalau udah punya temen itu rasanya nggak mau pisah begitu. Ketidakmampuan untuk menerima pujian ya. Kalau dipuji tidak bisa menerima dengan baik ya, tidak bisa menerima kalau kita dipuji yang baik kita berkata terima kasih ya. Ya, atau ada kata-kata yang baik seperti itu ya. Terima kasih untuk perhatiannya dan seterusnya. Orang yang tidak bisa menerima pujian itu akan mengatakan, oh enggak, bukan saya itu. Wah, apa ya kalau, oh bagus ya nyanyinya atau bagus ya ini ya. Dia lebih tidak bisa sulit menerima karena dia tidak suka dengan dirinya misalnya. Kebiasaan dan perilaku merugikan diri dan orang lain ya. Jadi akhirnya masuk kepada kehidupan yang berdosa. Ya, berdosa itu saya tadi pagi dapat hal yang bagus dari khotbah ya. Ada dosa yang besar, yang jelas, sudah misalnya melakukan hal-hal yang melawan firman Tuhan, yang membunuh, mencuri, perkosa. Ini contoh Bapak Ibu ya. Tapi ada dosa yang disadari. Nah, orang melakukan dosa itu karena ya orang lain sama-sama berdosa kok ya. Jadi saya juga nggak apa-apa. Lalu ada yang tidak disadari. Jadi termasuk dosa yang membiarkan orang, misalnya orang lain gosip, kita nggak mencegah, itu kita sebenarnya berdosa. Tapi ya dosa omission itu ya, dosa unconsciousness di situ. Tapi ada lagi yang paling bawah lagi, attachment. Jadi kita itu terikat kepada hal-hal yang salah dari masa lalu hidup kita ya. Di orang yang misalnya dulu ya ada seorang pengkhotbah yang tadi cerita ya, pengkhotbah wanita. Dulu waktu masih SD, SMP, SMA dia dibully karena tubuhnya. Dibully karena tubuhnya. Waktu besar, dia masih mengingat itu dan dia benci kepada tubuhnya sendiri. Dia sudah menjadi hamba Tuhan, dia sudah ini, tapi dia merasa nggak suka. Aku benci dengan tubuhku sendiri. Akhirnya nggak mau merawat tubuhnya. Tapi bersyukur ya, Tuhan memberi kesadaran, pemulihan, menolong dia. Akhirnya beliau menjadi seorang yang hebat dalam berkhotbah, menjadi menjadi pengajar ya, menjadi pengajar teologi juga ya. Jadi itu keindahan Bapak Ibu ya. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau orang tidak dilepaskan begitu ya sampai tua masih bisa bayangkan Bapak Ibu ya sudah umurnya sudah tinggi tapi masih menyimpan hal-hal yang negatif begitu ya. Kebencian pada diri sendiri misalnya. Betapa merugikan. Ini ya, kebiasaan membiarkan orang lain berjalan di atasnya. Ya, ini yang saya alami, Bapak Ibu ya. Jadi orang lain mau ngapa-ngapain itu saya diem aja begitu ya. Karena konsep diri yang kurang baik itu. Takut sendirian, takut keintiman, masalah dalam mempercayai menerima cinta Tuhan, ketergantungan pada harta untuk keamanan, ketidakmampuan mengekspresikan emosi, kebiasaan menggunakan label negatif dalam menyebut diri sendiri. Nah, ini kalau citra diri kita negatif itu kerugiannya banyak, Bapak Ibu ya. Sangat sangat merugikan. Yang lain lagi antisipasi atau kekhawatiran terburuk akan terjadi. Pikirannya itu khawatir terus ya. Cenderung mengikuti orang banyak, menghindari perilaku mandiri, perfeksionis tentang detail ya, Bapak Ibu sangat kita dipanggil menjadi imperfeksionis Bapak Ibu ya. Tapi yang orang menjadi perfeksionis ini sangat menyusahkan dirinya karena dia itu mintanya semua harus sempurna. Ya, kita hidup di dalam dunia yang seperti ini, minta
semua sempurna pasti kita akan stres sendiri. Preferensi yang selalu kaku, legalistik, ritualistik dalam ibadah. Jadi betapa banyak Bapak Ibu gereja pecah ya hanya karena misalnya orang-orang tua tidak mau ada drum di gereja ya, hanya maunya ada piano saja ya. Akhirnya anak-anak muda banyak yang pindah gereja ya karena ini. Jadi menganggap bahwa ini bukan Alkitabiah. Ya makanya ini menjadi satu hal yang seperti padahal ini adalah masalah diri ya sebetulnya ya. Padahal Alkitab itu mengatakan pujilah Tuhan dengan segala alat musik. Tapi ya itu tadi ya. Karena sudah ada kaku, legalistik, ya, jadi akhirnya merugikan gereja akhirnya. Interpretasi dunia mereka sebagai yang bermusuhan. Pergeseran tanggung jawab kepada orang lain ya. Jadi tidak bertanggung jawab dengan diri mereka, Bapak Ibu ya. Ada orang-orang itu Bapak Ibu saya bertemu seorang hamba Tuhan yang melakukan KDRT Bapak Ibu terhadap istrinya. Tapi ketika saya bertanya, kamu memukul istri ya sama anak-anak ya? Dia tidak mau mengakuinya Bapak Ibu. Lalu menceritakan kelemahan-lemahan istrinya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya, sudah umur 40 lebih. Sudah sekolah teologi ya, lulusan dari luar negeri. Jadi artinya bagaimana ini ya? Ya itulah citra diri yang buruk yang didapatkan dari orang tuanya, dibawa ke dia, dipraktekkan ke istrinya. Bapak Ibu bayangkan istrinya di KDRT, anak-anaknya kasihan juga di KDRT, akhirnya pisah ya keluarga ini, meskipun tidak bercerai. Kebutuhan akan banyak struktur dan kontrol eksternal dalam hidup, hati nurani yang terlalu sensitif, jadi ini hal-hal yang merugikan dirinya. Karena kebutuhan-kebutuhan orang-orang seperti ini tidak dipenuhi, Bapak Ibu ya. Kebutuhan-kebutuhan apa sih yang kita miliki ya? Kebutuhan dicintai, diterima, merasa cukup, merasa memiliki tujuan. Survei di Gallup ya, ini survei orang yang memiliki harga diri itu yang tinggi cenderung lebih sedikit memiliki masalah kesehatan daripada harga diri yang rendah. Nah, Bapak Ibu, penghargaan diri yang tinggi, ini surveinya ya, ke terhadap 1.484 orang dewasa, 18 tahun ke atas, mengungkapkan informasi seperti ini. Jadi kalau harga diri yang cukup, harga diri yang jelas, yang baik, ya, itu lebih sedikit memiliki masalah kesehatan. Orang memiliki harga diri yang tinggi, memiliki hubungan lebih dekat dengan orang tua mereka daripada orang yang rendah diri. Nah, Bapak Ibu ini ya, kalau orang tua mendidik anak baik-baik, ketika mereka sudah dewasa, mereka sudah menikah, mereka bisa memiliki hubungan yang baik dengan kita. Ya, tentu ini membawa kebaikan. Orang yang memiliki harga diri tinggi cenderung lebih terlibat dalam kegiatan amal, pelayanan, ya, daripada harga diri yang rendah. Orang memiliki harga diri tinggi mengatakan bahwa mereka lebih produktif dalam mencapai tujuan mereka. Orang yang memiliki harga diri cenderung mengukur keberhasilan dalam hubungan pribadi, ya, sedangkan yang rendah kesuksesan dalam materi. Ya. Orang memiliki harga diri yang tinggi lebih cenderung melihat Tuhan secara pribadi. Jadi kalau kita penghargaan diri kita tinggi itu kita lebih bisa melihat Tuhan ya, bukan secara fisik, tapi bisa melihat kasihnya, rahmatnya, berkatnya, pertolongannya, begitu ya. Grace upon grace yang dari Tuhan, ya, anugerah demi anugerah. Robert Schuller dalam bukunya Self Esteem ya juga mengatakan kalau orang punya penghargaan diri tinggi itu memiliki kepekaan moral, etika lebih tinggi, memiliki rasa keluargaan lebih kuat, mereka lebih sukses dalam hubungan interpersonal, perspektif kesuksesan mereka itu dalam hubungan relasi ya, bukan materialistis. Ini sebenarnya Bapak Ibu ya,
Hasil penelitian Harvard juga Bapak Ibu ya. Kebahagiaan itu bukan masalah materi, tetapi lebih kepada masalah relasi Bapak Ibu ya. Ini hasil penelitian yang dari Harvard yang studi cukup panjang. Makanya berbahagialah kalau harga diri kita baik, citra diri kita baik, relasi kita itu menjadi jauh lebih baik ya dengan pasangan, dengan orang lain. Mereka jauh lebih produktif, mereka lebih rendah dalam hal kecanduan ya. Mereka lebih cenderung terlibat kegiatan sosial, politik, di komunitas mereka lebih murah hati ya. Oke, ini saya nggak ambil ini ya. Ini jika kita menyukai diri, kita bisa terbuka dengan orang lain. Kita ya seperti itu. Kalau kita menyukai diri, kita akan baik pada diri sendiri, mengizinkan diri membuat kesalahan, tidak apa-apa menjadi tidak kurang sempurna ya, tidak apa-apa. Eh, Kalau tidak, kita menjadi tiran terhadap diri kita sendiri ya. Kita harus sempurna ya. Tidak apa-apa berusaha memberi yang terbaik Bapak Ibu ya, berbuat yang paling sempurna. Tetapi sangat penting itu kita menerima ketidaksempurnaan itu ya. Karena kalau tidak kita bayangkan ya, kita tidak bahagia dalam segalanya Bapak Ibu karena tidak semua kita bisa sempurna ya. Tidak semua kita bisa sempurna dalam semuanya. Jika kita menyukai diri kita, kita pergi tidur di malam hari dan mengingat apa yang telah dilakukan dengan benar di siang hari ya. Jika kita menyukai diri kita tidak harus selalu benar ya. Kita mendengarkan dan menghormati pendapat yang lain. Kita kalau menyukai diri kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mencari tahu tentang orang lain ya. Tidak fokus pada diri sendiri. Kalau kita menyukai diri kita berasumsi orang lain juga ingin bersama kita. Jika kita menyukai diri sendiri, ya eh, kita melihat menyendiri itu bukanlah hal terburuk ya. Jika kita tidak suka pada diri sendiri, kita harus selalu bersama orang lain. Malah ini yang merugikan diri kita. Ada waktunya kita menyendiri dan menikmati waktu yang me time begitu ya, bersama dengan Tuhan. Jika kita menyukai diri kita berbicara tentang kekuatan dan kelemahan kita. Jika kita tidak menyukai diri kita juga takut membiarkan orang lain melihat diri kita, Bapak Ibu ya. Jika kita menyukai diri kita sendiri, kita mengambil apa yang orang lain katakan tentang diri kita dan mengevaluasinya, apakah itu benar. Ya, jadi kita nggak takut dengan masukan-masukan. Kita juga berani menertawakan diri kita, ya, menertawakan bersama-sama. Di kaitan dengan menjadi orang tua, anak-anak belajar juga menghargai diri mereka karena melihat contoh dari kita. Kita memodelkan harga diri berarti menghargai diri sendiri cukup untuk mencukupi kebutuhan dasar diri kita sendiri ya. Jadi intinya menarik begini Bapak Ibu ya. Kita nggak menyuruh orang orang lain menghargai kita, tetapi kita yang menghargai diri kita sendiri. Ya. Oke, berikut ini beberapa cara orang tua dapat membantu anak-anak membangun harga diri, cinta dan penerimaan, mengenali anak kita ya. Cinta penerimaan tanpa syarat Bapak Ibu ya. Lalu kenali harga, kenali anak-anak, menghargai menghargai anak, mendukung anak berprestasi, mencapai sesuatu, memberikan disiplin. Ya, ini konsep Alkitab. Harga diri kita adalah karya Yesus dan anggapan Allah kita berharga. Jadi ini menurut saya yang Bapak Ibu perlu bisa ucapkan self talk berkali-kali. Saya berharga karena Yesus mati buat saya dan dalam anggapan Allah saya berharga. Bukan prestasi dan anggapan orang lain. Ya, kita dimiliki oleh Allah Bapa karena itu karya Allah Bapa yang menjadikan kita anaknya
Karena rasa berharga itu karya Yesus yang dia mati dengan membayar dengan darahnya. Kita berkemampuan karya Roh Kudus. Ini kebiasaan-kebiasaan yang untuk bisa meningkatkan citra diri, ya. Jangan melabel diri secara negatif, berperilaku asertif. Ketika kita gagal, akui pada Tuhan. Jangan membandingkan dengan orang lain. Kita ini unik. Konsentrasi dan renungkan kasih karunia, cinta, dan penerimaan Tuhan yang utama daripada kritik orang lain. Bergaul dengan teman-teman yang positif. Mulai membantu orang lain melihat diri mereka sebagaimana Tuhan melihat. Belajar tertawa, humor, miliki harapan dengan orang lain yang realistis, santai saja, begitu ya. Yesus yang tidak berdosa saja menunggu persiapan 30 tahun untuk 3 tahun pelayanan. Mungkin Tuhan juga tidak terburu-buru dengan kita, ya. Lakukan apa yang benar, menyenangkan apa yang Tuhan mau, bersikap positif, ya. Filipi 4 ayat 8 itu, ya. Jadi berpikirlah semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Jadi kalau kita bisa berpikir itu terhadap diri kita, berpikir semua yang benar terhadap diri kita, berpikir semua yang benar terhadap orang lain, berpikir semua yang benar terhadap Allah, bayangkan Bapaknya betapa indah hidup kita ini, ya. Pimpin orang lain dengan pengaruh dan bimbingan yang bijaksana, mencintai sesama dengan model cinta agape, ya. Nanti Bapak Ibu coba bisa cari di internet siapa saya di dalam Kristus, ya. Seperti ini menolong bisa diucapkan siapa saya di dalam Yesus itu, ya. Jadi saya tidak eh, jadi ini cukup menarik. Sejak saya di dalam Kristus, saya memiliki cinta yang tidak pernah bisa dibayangkan, kehidupan yang tidak akan pernah mati, ya, itu hidup kekal namanya, hidup yang victorious, glorious, enjoyable, kedamaian yang tidak pernah bisa dipahami, istirahat yang rest, ya, yang tidak pernah bisa diganggu. Orang tidak mendapatkan Kristus, hidupnya akan unrest, ya, tidak tenang Bapak Ibu, ya, karena dia tidak berada di dalam tangan pencipta yang dan penebus yang benar. Kegembiraan yang tidak akan pernah berkurang, harapan yang tidak akan pernah dikecewakan, kita pasti ada dalam keselamatan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sebuah kemuliaan yang tidak akan pernah disamarkan, cahaya yang tidak akan pernah bisa digelapkan, sebuah kebahagiaan yang tidak akan pernah terputus, ya. Kehidupan kekal sangat luar biasa. Ya mungkin di dunia ini kita akan mengalami kesulitan, tapi itu sementara saja. Kekuatan yang tidak akan pernah bisa dilemahkan, kemurnian yang tidak pernah bisa dicemarkan, keindahan yang tidak akan pernah bisa dirusak, kebijaksanaan yang tidak akan pernah bisa dibingungkan, sumber daya yang tidak akan pernah habis. Sangat indah sekali mengenal Kristus. Silakan Bapak Ibu untuk boleh menambahkan, boleh melengkapi, boleh memberikan pertanyaan, kita sama-sama belajar, ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah hadir, ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, boleh memberkati pelayanan kami dengan doa. Kalau ada berkat, boleh memberkati dengan dana juga, ya, kan. Dan mungkin pemikiran-pemikiran, kita sama-sama melayani, membagikan ini kepada sebanyak mungkin orang. Oke, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ingin menambahkan, melengkapi, saya beri waktu. Apakah ada? Ya, silakan kalau ada yang ingin melengkapi, menambahkan, silakan. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya, ya. Saya sangat menghargai. Apa yang Bapak Ibu belajari boleh dibagikan juga. Silakan. Apakah ada hal yang Bapak Ibu merasa diberkati dari kebenaran ini atau apa saja boleh. Silakan. Apakah ada interaksi? Bapak Ibu, saya beri waktu untuk ada interaksi.
Oke, saya tutup dulu di dalam doa, nanti kita mungkin kalau ada yang mau berinteraksi ya. Tuhan, terima kasih kami boleh bersama-sama untuk belajar kebenaran-Mu. Tolonglah kami untuk boleh memiliki citra diri, melihat diri seperti Tuhan melihat. Tuhan berkati kami boleh membangun keluarga yang baik, komunitas yang baik, memberi pengaruh-pengaruh yang baik, mampukan kami dapat menjadi pelakunya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus, persekutuan Roh Kudus boleh menopang kami dan pelayanan kami dari sekarang sampai seterusnya. Terpujilah Kristus yang hidup di dalam hidup kami. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin berinteraksi, silakan.